warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video yang bertema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna. Nama saya Sofiatul Saleha. Nama saya Salsenggal Dekotrunada. Nama saya Siti Cinta Flora. Saya Sinta. Saya Filda. Saya Fiona. Saya Mala. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah ikhlas. Secara bahasa, istilah ikhlas berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Adapun macam-macam sikap muru'ah. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri, mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk, menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjalani semua larangannya. Adapun contoh muru'ah dalam kehidupan, yang pertama adalah menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik, diantaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan jawaban yang dimiliki. Lalu yang kedua ada ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa, kata ikhlas berasal dari bahasa Arab berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada berpura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit pria, serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Secara istilah, Al-Jurnaji dalam kitab Al-Tarifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal pembuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah, termasuk juga tidak mengharapkan amalnya disaksikan oleh selain Allah. Tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama orang awam, umum. Pada tingkatan ini, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia di akhirat. Yang kedua, orang khawas, khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk keuntungan akhirat, bukan lagi prioritas pada keuntungan dunia. Yang ketiga, hawasul hawas, excellent. Pada tingkatan ini, seorang beribadah tidak ada motivasi apapun, kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bukan sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Selanjutnya, ciri-ciri orang ikhlas. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya ada macam-macam malu. Macam-macam malu yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada malu nazuri, yang kedua ada malu yang dicari atau dilatih. Malu nazuri, sifat malu ini yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hambanya untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang kedua ada malu yang dicari, yaitu sifat malu ini adalah bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayat nanti. Lalu ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan. Sepertinya malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam cabang iman.
Yang berikutnya ada zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah yang dimaksud dengan zuhud. Zuhud menurut para ulama ada 3. Yang pertama ada Abu Sulaiman Ad-Darani. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Yang kedua ada Abu Said bin Al-Arabi. Zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dari lalai Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, Ragib Al-Isfahani. Orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadi harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Menurut para ulama, Haidar Bagir mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa suatu saat Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat. Sampai di suatu tempat, Rasulullah menunjuk kepada seonggok benda. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa itu?" Kemudian sahabat menjawab, "Bangkai anjing ya Rasul." Rasul bertanya kembali kepada sahabat, "Bagaimana sikap kalian terhadapnya?" "Kami merasa jijik," jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, "Begitulah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia."